Bersama Mawakil Ahadi dan Awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Nurjana dari Madrasah Diniyah Ilman Nafi'an. Di sini saya akan membaca serta menjelaskan isi dari kitab Aqidatul Awam Nadhum 1 hingga Nadhum 5 beserta jenggotannya. Okay, let's get it. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimin da'imil ihsani falhamdulillahil qadimi awali al-akhiril baki bil tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil marifah min wajibin lillahi عشرين صفات وبعد فعلا بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفات. Selanjutnya saya akan membacakan jenggotannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u mimiti ingsun bismillahi kelawan nyebut asma Allah wa rahmani lan welas asih wa birrahimi tur langgang welas asihe daimil ihsani kang langgang kebagusane. Falhamdu mongko utawi kabeh puji iku lillahi tetep kaduwe Allah al-qadimi kang dingin al-awali tur kang awal al-akhiri kang akhir al-baki kang tetep bila tahawuli kelawan tanpa ngolah ngalih. Saya mulai dengan menyebut asma Allah disertai dengan asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kekal kebagusannya. All praise belongs only to Allah. Semua pujian itu hanyalah hak milik Allah yang mempunyai satu. Al-Awal, the first substance. Zat awal yang terdahulu tanpa ada yang mendahului. Kita ada di dunia ini, didahului dulu oleh nenek kita, ibu kita dan seterusnya kan. Beda sama Gusti Allah. Gusti Allah nggak perlu itu semua. Jadi Gusti Allah adalah awal dari semuanya. Yang membuktikan bahwa Gusti Allah ini al-awal, Gusti Allah itu esa, the only one substance, zat satu kana tunggali. Imagine like in one countries we only have one president. If we have a two president, it's so confused. Jadi di satu negara aja kita hanya punya satu presiden. Nah bayangin aja kalau kita punya dua presiden, pastilah mereka mempunyai mutu dan visi yang berbeda untuk memimpin rakyatnya. Ya iyalah, orang sama-sama pemimpin kan, usah karepe. Nah presiden satu misalnya punya mutu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun. Nah presiden dua bilang, we must use English everywhere and every time. Nah kalau orang yang pintar bahasa Indonesia, ya pasti ikut presiden yang satu lah, toh aku bisa bahasa Indonesia. Kalau orang yang pintar bahasa Inggris, udah jelas, I will follow you, aku akan ikut kamu, presiden yang untuk ikut presiden yang kedua. Terus, gimana nasibnya orang-orang yang blue blood atau yang punya keturunan ningratnya tuh kental banget? Pasti mereka punya bahasa daerah yang udah mendarah daging kan? Terus sama orang-orang yang pedalaman yang bisanya cuma bahasa daerah. Mereka mau pindah negara pun, negara yang multikultural hanyalah negara Indonesia. Pasti bingung kan? Maka dari itu, dari satu negara aja, kita hanya punya satu presiden untuk memimpin rakyatnya. Namun, presiden ini punya antek untuk membagi tugas-tugas. Contohnya kayak wakil presiden, gubernur, DPR, MPR, dan seterusnya. Sama kayak Gusti Allah. Gusti Allah tuh cuma satu. Kan tetapi punya antek untuk bagi tugas, contohnya kayak malaikat, rasul, nabi, dan seterusnya. Nah yang ketiga, Gusti Allah ini al-akhir, the last substance, zat akhir tanpa ada yang mengakhiri. For easily access, kita dunia ini diakhiri oleh yang namanya kematian. Nah Gusti Allah itu nggak ada yang namanya mati atau jadi Gusti Allah itu kekal. Nah yang keempat, Gusti Allah ini al-baqi, the eternal substance, zat yang kekal dan tetap. Nah kekal di sini adalah Gusti Allah itu nggak ada yang mengakhiri.
Jadi nggak ada yang mengawali dan nggak ada yang mengakhiri. Is the real definition of perfect. Ini tuh benar-benar definisi dari perfect yang sebenarnya. Nah, yang tetap di sini kita kan lahir dari baby, terus jadi children, terus kita jadi teenager, terus kita jadi adult kan. Terus kita juga bisa jadi old, kita juga bisa jadi tua, muda, terus ganteng, terus cantik, terus jelek, gemuk, kurus kan. Gusti Allah enggak, tetap ya just like this. Nah, the bookmaker of Aqidatul Awam, yaitu pembuat kitab Aqidatul Awam ini, yaitu Syekh Ahmad Marzuki, menjelaskan bahwa beliau memulai kitab ini dengan menyebut asma Allah dan memuji-muji asma Allah, karena tidak ada hal yang berhak dipuji selain Allah yang mempunyai sifat al-qadim atau abadi, yaitu tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Oke? Next, summa sholatu mongko kari-kari utawi tambahi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan sarmada ing dalem selawase iku ala nabiyyi tetep ing atase Nabi Muhammad, khairiman bagus-baguse wong, qad wahada kang temen-temen ngewijiake man ing Allah, wa alihi lan ing atase keluargae Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan wong tabi' kang anut sapa man sabila dinil haq ing dedalan agama kang hak, ghaira mubtadi' lan sakliyane bid'ah. The best prophet and human in the world is those are believe Allah in their heart. Jadi Nabi dan manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah mereka yang mempercayai adanya Allah di dalam hatinya. Sedangkan Nabi beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya berjalan di atas agama yang benar, yaitu agama Islam. Setelah membaca bismillah dan alhamdulillah, saya memohon kepada Allah untuk menambahkan rahmat takdim yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta umat yang mengikutinya. Wa ba'du lan ing dalem sakwise kang kasebut, fa'lam mongko weruh sira biwujubil ma'rifah kelawan wajib ma'rifah, min wajibin boyone sifat wajib, lillahi kang tetep kaduwe Allah, aisrina kang 20 apane sifat sifatin. Setelah apa yang tercantum, kita dapat mengetahui bahwa sifat wajib Allah itu berjumlah 20. If you don't know, I will sing for you. Okay. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayya sami'an basiran mutakaliman. Give me a clap. Nah, di Nadum 5 pasti kalian dengar ada kata biwujubil ma'rifah. The meaning of biwujubil ma'rifah if someone do, they will get a carry, and when someone forget it, they will get a punishment. Jika seseorang itu melakukannya, ia akan mendapatkan ganjaran berupa amal atau pahala. Nah, ketika seseorang itu melupakannya, ia akan mendapatkan ganjaran berupa siksa. Nah, di Nadum 5 kalian pasti juga dengar ada kata min wajibin. Itu berarti 20 sifat Allah ini bersifat tetap, jadi nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah. Just like this, gini ya gini, oke? Get it? Got it? Good. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.